Halo, selamat pagi, siang, sore, dan malam buat kan semua dimanapun berada. Baik lagi sama gue Billy Aditya. Kali ini di konten gue yang bakal bahas tentang berita yang sangat menghebohkan soal pemain timnas Indonesia. Seperti yang kita semua tahu, timnas Indonesia saat ini sedang dalam misi yang sangat ambisius, yang mana skuad Garuda diharapkan mampu lolos langsung ke Piala Dunia tahun 2026. Sementara ini Indonesia ada di peringkat ketiga klasemen grup C kualifikasi ronde 3 dengan poin 6. Jika saja bisa finish di urutan kedua, kita bisa langsung lolos ke Piala Dunia. Mungkin menemani Jepang ya, yang kayaknya udah pasti lolos. Atau setidaknya kita bisa lolos lewat rank 3, rank 4, yang mana kita bakal ada di round 4. Dan kita bakal mati-matiin sana untuk dapat tiket terakhir lolos ke Piala Dunia. Lolos langsung ya maksudnya ini. Tentu hasil baik selama ini merupakan kerja keras dari berbagai macam pihak, mulai dari pemerintah, federasi, pelatih, hingga pemain timnas Indonesia itu sendiri. Dalam beberapa tahun terakhir, timnas Indonesia memang mempunyai progres yang cukup baik, di mana puncaknya adalah di tahun 2024, di mana akhirnya kita kembali bisa bermain di Piala Asia setelah absen cukup lama selama 17 tahun. Bahkan kita itu mulainya dari playoff kualifikasi ya sampai ke lolos, dan ternyata di Piala Asia kemarin juga kita berhasil mencatatkan rekor karena untuk pertama kalinya berhasil melaju ke babak knockout dari Piala Asia. Di tahun yang sama kita juga masuk semifinal Piala Asia U23 nih, di mana kita mengalahkan tim raksasa dari Asia yaitu Korea Selatan di babak 8 besar. Prestasi tersebut salah satunya tentu berkat kepiawaian dari Coach Sinteyong yang bisa mengalahkan negaranya sendiri ya, yaitu Korea Selatan. Yang mana dalam meramu skuad Indonesia, ia bisa menggabungkan pemain yang hasil didikan dari Liga 1 dan juga pemain diaspora kita ya, yang juga berperan cukup besar menurut gua. Seperti yang kita semua tahu, saat ini skuad Indonesia banyak dihuni oleh para pemain diaspora keturunan dari Eropa. Mayoritas dari mereka berasal dari Belanda yang memang punya sejarah kental dengan Indonesia. Walaupun ada juga dari negara lain ya, kayak misalkan Elkan Baggett yang keturunan Inggris, dan juga ada Jordi Amat yang keturunan Spanyol. Dari sekian banyak pemain asal Belanda, beberapa di antaranya adalah keturunan Indonesia Timur, tepatnya memiliki darah Maluku. Sebut saja nama seperti Eliano Rendes Lekatompesi, Shane Patinama, Kevin Dix Bakarbesi, hingga Ragnar Oratmangun. Identitas marga atau fam Maluku masih terlihat jelas dalam nama mereka. Wajar saja karena di Belanda sendiri populasi keturunan Maluku ini sangat banyak ya, hingga mencapai 5% dari total penduduk negara tercinta dari Coach Yasin ini. Ini baru keturunan Maluku aja ya, belum dihitung dari keturunan suku-suku lain yang memang juga banyak tinggal di Belanda sana. Karena itu makanya pemerintah Indonesia lumayan serius nih menyikapi hal ini dengan banyaknya pemain-pemain diaspora kita atau keturunan kita di belahan dunia sana gitu ya. Nggak cuma di Belanda gitu, tapi memang khususnya di Belanda. Akhirnya makanya Kemenpora itu bahkan membuat satu divisi khusus yang tugasnya untuk mencari talenta-talenta terbaik di seluruh belahan dunia untuk menjadi bibit-bibit atlet unggul Indonesia di kemudian hari. Tak terkecuali itu di sepak bola. Dari sekian banyak pemain diaspora yang sudah dicatat dan bahkan diproses naturalisasi, ada satu nama yang baru-baru ini mengagetkan gua sendiri ya. Karena Menpora Republik Indonesia, Pak Dito Aryo Tejo, membocorkan jika pemerintah saat ini sedang memproses 3 pemain keturunan lagi guys. 2 diantaranya juga ia sebut, yakni Ole Romani dan juga Jero Ritwold. Satu yang tersisa sempat ditanya nih oleh wartawan, apakah Michelle? Dan ia menjawab, nah itu. Berita ini gue dapat dari portal berita ternama seperti Kompas.com, Liputan 6, dan juga CNN. Jadi harusnya kredibilitasnya bisa sangat dipertanggungjawabkan lah ya. Mendengar info ini tentu publik Indonesia saja sangat heboh karena nama yang disebutkan bisa gue bilang bener-bener pemain grade A ya, bahkan grade A plus ini mungkin menurut gue tapi ya. Oh ya, soal nama Michelle ini mungkin kalian sudah baca dari judul ya.
betul ya, namanya adalah Michel Baker, pemain keturunan Indonesia Belanda. Setelah gue telusuri, ternyata marga Baker ini berasal dari Indonesia Timur juga nih, tepatnya dari Pulau Kisar, Maluku. Bahkan marga Baker disebutkan adalah keturunan raja dari Won Rally. Wah, calon pangeran lagi nih di skuad timnas Indonesia setelah sebelumnya ada Prince Yuri Amate. Untuk info lebih lengkapnya nanti bakal gue buatin konten khusus yang membahas tentang marga Baker ini ya di Pulau Kisar. Oke, baik lagi ke Michel Baker. Pemain ini lahir di Belanda tanggal 20 Juni tahun 2000 dan merupakan lulusan Akademi Ajax Amsterdam. Kalau dilihat dari transfer market, pemain ini cukup versatile alias bisa main di banyak posisi. Bisa di left back, bisa di center back, dan juga bisa di left midfield. Setelah sempat membela Jong Ajax, klub muda Ajax yang bermain di kasta kedua Liga Belanda, Baker sempat pindah ke beberapa tim besar. Salah satunya adalah Paris Saint-Germain, di mana ia dikontak selama 4 tahun di klub besar ini. Di PSG, Baker bermain bersama bintang dunia seperti Kylian Mbappe dan juga Neymar. Banyak trofi yang ia raih selama di sini seperti Ligue 1 Prancis, Coupe de France, Coupe de la Ligue, dan juga Trophée des Champions. Bahkan Baker juga sempat masuk final UCL bareng PSG ya, di mana di musim itu, musim 2019-2020, PSG ketemu Munchen di final. Namun memang sayangnya PSG harus kalah tipis 1-0 dari Munchen berkat gol sematawayang dari Kingsley Coman kalau gue nggak salah. Setelah membela PSG, Baker sempat pindah ke Bayer Leverkusen di Liga Jerman dan bermain di 2 musim di klub tersebut. Dan akhirnya musim 2023-2024 Baker pindah ke tim Serie A yaitu Atalanta. Bisa dibilang musim lalu menjadi musim yang terbaik nih buat Baker. Karena apa? Di musim kemarin dia berhasil menjadi juara Europa League. Yoi guys, menjadi juara Europa League, mengalahkan Bayer Leverkusen di final 3-0. Musim lalu kalian tahu kan? Leverkusen lagi gacor-gacornya bareng Xabi Alonso, bahkan tak terkalahkan ya, dan akhirnya rekor itu putus di tangan Atalanta, tim dari Baker ini di musim lalu, dan akhirnya Atalanta juara Europa League musim lalu ya. Gokil sih ini asli nih, bener-bener pemain grade A++ ini ya. Dengan musim ini, Baker dipinjamkan ke klub Liga Prancis yakni Lille, klub yang bermain di UCL juga musim ini dan mengalahkan klub kesayangan gua, Real Madrid kemarin 1-0. Dan dimana di pertandingan ini juga si Michel Baker ini main guys. Jadi total dia juga main 2 kali nih lawan Real Madrid di 2024. Sebelumnya pas setelah juara sama Atalanta, ia bermain di UEFA Super Cup lawan Madrid bersama Atalanta. Ya, jika betul memang Michel Baker ini sedang dalam proses naturalisasi, tentunya ini semakin menambah kekuatan timnas Indonesia. Apalagi pemain ini bisa main di banyak posisi. Indonesia butuh pemain seperti Baker demi mewujudkan cita-cita kita semua untuk melihat timnas Indonesia ada di Piala Dunia ya, terutama mungkin yang paling dekat Piala Dunia tahun 2026. Apalagi ditambah kita juga kedatangan Ole Romani yang baru juga pindah ke Oxford United di Liga Inggris, dan Jero Ritwold yang musim ini main buat klub Belgia Royal Antwerp ya. Tentunya kedatangan pemain-pemain baru ini gue harap bisa dimanfaatkan dengan baik oleh pelatih baru timnas kita juga nih, yakni Patrick Kluivert, dan 2 asistennya Danny Lanzat yang juga keturunan Indonesia, dan Alex Pastoor ya yang mendapat julukan The Prof oleh publik Belanda. Masalah komunikasi harusnya semakin baik karena mayoritas pemain Indonesia saat ini tuh adalah keturunan Belanda Indonesia yang lahir di sana. Jadi tentu harapan kita sebagai fans timnas semakin tinggi untuk melihat bagaimana permainan Indonesia ke depannya nih ya. Dan juga hasilnya pasti kita pengen tahu gitu. Apalagi dalam wawancara terbarunya, Patrick Kluivert ini mengatakan bahwa ia akan menerapkan taktik yang lebih menyerang dalam skema permainan timnas Indonesia. Wah, ini jujur menarik banget nih menurut gue nih. Tentunya doa seluruh rakyat Indonesia berharap agar 2025 timnas bisa meraih sejarah lagi dan mendapatkan hasil baik seperti di tahun 2024 kemarin. Oke guys, terima kasih yang sudah nonton. Sekali lagi jangan lupa dibantu pencet tombol like-nya dan jangan lupa komen di bawah. Dan yang belum subscribe jangan lupa di subscribe
Dan yang baru gabung di channel gue ini, by the way, gue suka live reaction timnas Indonesia dan juga pemain-pemain diaspora kita yang bermain di Eropa. Kayak ada Jay Itzes di Venezia yang lumayan sering tuh. Ada atau Liga Belanda, Liga Belgia, Liga Inggris, Liga Thailand, bahkan Liga Australia kayak timnya Rafael Strike yakni Brisbane Roar. Jadi buat kalian baru bergabung, sekali lagi jangan lupa tolong dibantu pencet tombol subscribe-nya. Oke guys, terima kasih banyak. Sekian dari gua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.